Halo, perkenalkan nama saya Dudi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2207. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum ketiga. Baiklah, pada praktikum ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai CSS Framework, yaitu Bootstrap 5. Jadi sudah diberitahukan di sini bahwa Bootstrap itu adalah front-end framework, yaitu untuk membuat atau mengubah tampilan itu menjadi lebih baik. Di sini saya langsung ke solusi yang pertama, yaitu kita adalah membuat suatu workspace baru dengan penamaan website agensi seperti ini. Maka tampilan yang diharapkan adalah seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah semua konten lorem ipsumnya pada website agensi itu dengan data bebas sesuai kreativitas kita sendiri, tetapi tetap sesuai dengan konteks. Dan kita juga diminta untuk memperbaiki tampilan agar responsif sekalipun dibuka pada tampilan mobile. Saya akan langsung membuka pada Visual Studio Code-nya. Saya akan runkan terlebih dahulu agar websitenya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang diminta. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Di sini bisa kita lihat ini adalah template sebagaimana HTML. Ya, ada dulu bahasanya, dibuat dalam bahasa Inggris, ada chart sheet-nya, UTF-8, namanya, lalu ini ada title-nya, Papri Agency Template. Jadi nanti itu pada hasilnya adalah di sini, Papri Agency Template. Selanjutnya, karena kita akan mengubah hurufnya, jadi langsung kita buat di sini, kita menggunakan tag link, kita akan buat ke siapa dia linknya itu, ini relnya atau source-nya, lalu ini harusnya ini menunjukkan ke siapa dia itu aset, dia di dalam aset, di dalam vendor, lalu di dalam vendor itu ada di information ini, pokoknya di dalam ini semua. Ini hanya untuk pengalamatannya saja. Selanjutnya kita akan menggunakan Bootstrap itu sendiri, frameworknya sendiri, lalu ini adalah alamatnya. Selanjutnya kita juga akan menggunakan animasi untuk mempercantik dari website kita sendiri. Ini adalah alamatnya. Lalu kita juga akan mengubah stylenya menggunakan CSS dalam style.css. Oke, selanjutnya di sini pada bagian ini sudah masuk kepada bagian bodinya yang tadi adalah head. Pada bagian bodinya itu yang pertama kita akan membahas mengenai navbar. Jadi navbar itu adalah bagian atasnya ini, di mana di sini si navbar itu adalah navbar akan bisa di scroll. Lalu kita buat dia dalam suatu kontainer di mana ini harusnya kenapa dia pagar karena dia akan mengarahkan ke dirinya sendiri. Lalu kita masukkan dalam kelas navbar brand dengan nama Pathway. Jadi bisa kita lihat dari sebelah kirinya ada nama Pathway. Selanjutnya, oke, ini ada perbaikan pada buttonnya, yaitu pada button si navbarnya itu, pada kelas navbarnya akan ada button. Makanya tipenya ini adalah tipe button, di mana dia collapse. Lalu ada navbar menunya. Jadi ini sebenarnya, ini kan bisa kita lihat ini ada false. Jadi misalkan, dan ini toggle navigation. Pokoknya ini langsung saya jelaskan dalam website ini saja. Inilah navbarnya itu. Jadi dia akan false saat dia masih abu-abu dan saat ditekan dia akan true. Jadi nanti itu otomatis akan berpindah. Makanya ini adalah jadi home-nya ini adalah false. Lalu seakan dia akan menjadi true karena dia sudah hidup. Lalu kita kalau kita menekan service, kita misalkan ke bagian service, kembali lagi ke home seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah span, navbar to clear icon, jadi itulah yang menjadi buttonnya, ikonnya. Selanjutnya navbar item, di sini kita akan masukkan kepada kelas navbarnya dengan ID-nya adalah navbar menu. Jadi ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada home. Jadi si navbar home itu kita sebutlah di websitenya dengan penamaan home juga. Makanya tadi sudah saya tunjukkan bahwa dia adalah dalam bentuk home. Lalu ada navbar item yang lainnya adalah about, di mana dia itu
Namanya juga di navbarnya adalah about, lalu ada juga service dan ada pricing. Jadi saat kita menekan pricing, dia akan diarahkan ke halaman si pricing. Di mana halaman pricing itu saat kita buat pricing akan diarahkan ke halaman pricing ini. Jadi inilah halamannya. Saat kita tekan about, dia akan ke halaman about itu sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah sudah mengenai navigation bar. Selanjutnya adalah hero section. Jadi di sini ada section di mana ID-nya adalah home dengan kelas container, di mana dalamnya itu adalah satu kelas di mana row-nya itu min FH-nya 100. Jadi ini height-nya itu tingginya itu 100. Jadi tingginya itu full total. Lalu selanjutnya di sini ada kelas lagi. Ini call LG6 berarti ini kolomnya itu 6. Jadi sebutannya itu dia itu semakin LG itu tingginya. Jadi dia akan semakin besar. Jadi semakin besar angkanya maka akan semakin besar juga si kolomnya ini. Lalu ini di flex berarti dia itu flex box dalam kolom di mana dia justify counter center berarti dia berada sebagai senternya tengah-tengah. Di mana ini ada order 1 dan order LG0 yang berarti saat dia dalam tampilan besar dia akan muncul dan saat tampilan kecil mungkin dia tidak akan di tengah-tengah, mungkin dia akan berpindah ke tempat yang lainnya. Oke, selanjutnya ini ada heading 1 dalam kelasnya itu adalah available. Berarti yaitu nanti tulisan we offer smart solution ini akan menjadi bold. Lalu ini PB-nya 4, lalu data ALS itu fade up. Jadi data ALS ini adalah animation-nya. Dia akan fade up berarti atas. Selanjutnya ini ada H3-nya, heading 3-nya yang lebih kecil lagi. FS-nya adalah 4. Font size-nya itu 4. Ukurannya lumayan kecil. PB-nya 4 juga. Data ALS-nya itu juga fade up. Data ALS delay 200 berarti delay ini berarti kelamaan apa? Ya, lamanya dia akan muncul. Inilah tulisannya akan muncul. Jadi kalau kita lihat di sini tulisannya, tulisan yang dimaksud, ini tadi yang kena bold tadi, makanya dia ada bold. Ini, nah, kelasnya itu itulah 200 nilainya dan dia up ke atas. Yang selanjutnya di sini ada data ALS fade up, nilainya 300 untuk si about-nya. About, ada satu button, kelas button info, di mana si buttonnya itu teksnya white info ini berarti si get started yang dimaksud. Berarti saat kita menekan ini namanya get started. Saat kita menekan get started, kita akan diarahkan ke ke ini about. Jadi about itu yang mana? About itu yang ini. Jadi kita coba kita tekan get started dan itu kita diarahkan ke di mana kelasnya itu adalah kelas column row, all right, MS3. Jadi ini adalah penggunaan setnya sendiri. Selanjutnya di sini ada lagi kolomnya 6, di flex lagi flex box dan dia adalah center. Lalu dia ada mengambil suatu gambar. Gambarnya itu di asset image YS PNG dengan kelasnya image fluid dan lalu dia animasinya data left berarti dia ke kiri. Bisa kita lihat gambar ini apakah dia dari arahnya. Yang selanjutnya adalah info box. Jadi info box itu pada kelas kontainer 5, di mana row-nya itu MB5, row baris, kolomnya LG3 berarti lebih kecil daripada LG6 yang tadi. Oke, di mana dia itu flexbox lagi, justify content around, shadow LG. Jadi ini sebenarnya ini kayak kalau menurut saya sendiri ini kayak CSS style tapi di dalam kayak inline jatuhnya. Tapi inilah penggunaan bootstrap-nya agar lebih mudah. Lalu ini ada animation-nya adalah fade up. Jadi ini juga ada Varva Smile V3 Text Primary. Jadi ini nanti akan langsung mengambil gambar. Gambar apa yang diambil itu gambar smile-nya. Ini ukurannya. Lalu di mana bordernya itu juga akan berwarna, lalu tulisannya dari Happy Client dan tulisannya 1000 plus. Jadi bisa kita lihat di sini ada gambar dari si Happy tadi atau si Smile tadi, tulisannya Happy Clients, lalu dengan tulisannya 1000 plus.
Makanya ini boulder tadi itu di bold. Oke, selanjutnya ini juga sama saja penjelasannya seperti yang di atas, kolomnya 3. Berarti ini adalah bentukan yang lain, tapi di mana dia di sini dalam bentuk vatrofi. Berarti dia itu adalah eh, piala, di mana namanya adalah awards form, dengan yang di bold itu adalah tanda 100 plusnya. Sama juga untuk sampai ke team membersnya. Team members. Ini, file user friends. Jadi gambarnya itu dari si file user friends-nya sendiri. Selanjutnya pada bagian about section-nya. Jadi tadi kan ID-nya itu adalah si about, di mana kelasnya itu by like, P5, berarti nanti warnanya itu adalah cerah, dalam bentuk kontainer, di mana text center-nya itu 5. Lalu ini dia dalam bentuk boulder, lalu bordernya itu di bottom, berarti di bawah. Lalu inline block BB1, lalu dia itu zoom in, berarti animasi itu di zoom in kan. Nah, selanjutnya di sini dalam si about itu ada item-item, di mana itemnya itu yang pertama adalah short history about this company. Nah, bisa kita lihat ini short history about the company. Saat kita buat ke bawah, inilah si icon dari si button yang ini. Itu bagian dari si collapse ini. Berarti di bawah harusnya ada si icon. Coding icon. Oke, dia dibuat di bagian ini. Di bagian sini type-nya button. Jadi karena dia type-nya button, saat kita menekannya maka akan muncul pesannya. Pesan apa itu? Inilah dia. Di dalam si accordion body inilah pesannya dimunculkan. Selanjutnya di sini ini lagi ada false. Jadi saat dia tertutup dia masih false, saat dibuka dia akan true. Ini sama juga seperti bagian bawahnya, tapi ini ada berbeda karena ini harus primary key. Jadi collapse 3, collapse 4, collapse 5. Jadi misalkan ada 2 buah collapse 4, berarti nanti yang kedua itu tidak akan bisa kita tekan. Oke. Ini tulisannya dalam bentuk strong agar dia bold. Lalu yang tulisannya biasa, BR agar dia ada space-nya. Jadi bisa kita lihat yang ini. Nah, ini bold, lalu ini dia, lalu ini ada space-nya ke arah 2. Oke. Jadi saat kita tekan ini dia adalah true, saat kita tekan lagi dia sudah menjadi false. Oke. Next kita ke bagian service. Pada bagian service itu teksnya itu akan di center, di tengah. Tadi juga kita sudah lihat di tengah. Dan animasinya itu adalah zoom in dan dia di boulder. Di mana item pertamanya itu ada full access to all journal. Nah, jadi kita akan membuat suatu kolom dengan ukurannya itu 4. Jadi ukuran ke atasnya itu adalah 4. Berarti tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Lalu kita membuat shadow-nya. Lalu teksnya di tengah. Lalu bordernya itu button, berarti bawah, bordernya 4, bordernya sukses, fade right. Oke. Berarti animasinya itu yang ini yang tadi saya bacakan, animasinya akan ke kanan, lalu inilah si bordernya tadi diberikan warna hijau, lalu tulisannya tadi di bold, lalu tulisannya dibuat di center. Nah, jadi ini kalau kita coba lagi, animasinya akan ke sebelah kanan. Lalu inilah yang dimaksudkan dengan shadow, makanya tadi warnanya ada agak gelap. Untuk item sebelah kirinya. Nah, saat ditekan, dia akan, kan ada tadi yang bisa ditekan. Saat ditekan, dia akan mengarahkan ke si pagar ini. Jadi, misalkan kita tekan ini, si read more, dia akan diarahkan ke ini. Karena tadi si home lah yang mempunyai alamat tadi. Jadi, semua read more ini akan diarahkan ke home. Jadi, kita lihat di sini, item 2 juga sama saja. Item 3 juga sama, semua diarahkan kepada si home. Home lagi dan home lagi. Yang selanjutnya adalah newsletter section. Newsletter section. Newsletter section. Oke.
Pada newsletter section ini, kita akan menggunakan suatu background yang sudah disimpan di sini. Jadi, di mana pada background itu akan ada tulisan dalam bentuk warnanya putih. Lalu pada row-nya itu ada flexbox lagi, di mana ini akan menjadi senternya. Lalu ada kolom lagi 9, oke. Ini order, inilah tulisannya nanti yang akan menjadi 10 semua. Lalu animasi itu fade up ke atas dengan nilainya 100. Lalu ada kolom 3 lagi, teksnya di center dengan fade left dari kiri. Jadi inilah si newsletter tadi. Jadi yang tulisan tadi adalah fade up dan si order ini adalah si fade left tadi. Di mana si order itu? Ini si order tadi itu dalam si order itu ada hal yang harus kita isi. Jadi modelnya itu dalam suatu teks. Oke, ini subscribe modal. Kita sebut saja ID-nya itu subscribe modal. Nah, dalam bentuk dialog dan ada kontennya. Di dalamnya itu nanti akan ada suatu title dengan tulisannya your order. Lalu ada button close-nya juga. Nah, pada button close-nya itu akan ada tulisan close dengan tulisan area. Lalu juga pada bodinya itu akan tulisan yang lainnya adalah your name, di mana dia itu dalam bentuk teks dalam ID name. Lalu juga ada diminta nomor telepon. Ini sama saja. Lalu ada button close-nya dan ada juga button, di mana buttonnya itu teksnya itu berwarna putih dan tulisannya adalah order. Oke, coba kita tekan si order ini. Nah, ini dia. Tulisannya your order, your name, your telepon. Ada close-nya dan ada ordernya. Oh, sepertinya. Selanjutnya adalah pricing. Jadi pada pricing ini kita bisa lihat di sini. Pricing itu ID-nya adalah pricing. Lalu ada class container. Nah, teksnya itu adalah sebagai center. Lalu ada dibuatkan tulisannya dan dia itu animationnya dalam zoom in. Dia adalah si pricing tadi. Lalu pada paragrafnya ini adalah bootstrapnya semuanya, ini animasinya sama saja seperti yang di atas-atas. Kita membuat pada bagian atasnya adalah dari package, di bawahnya ada harganya, ada tulisan intrigues-nya, lalu ini adalah tulisan-tulisannya, ini dalam bentuk list group semua, berarti dia nanti ada ke bawah semua. Oke, ini dalam bentuk on order list. Berarti dia tidak harus ada nomornya, tidak berurutan. Makanya kita lihat di sini, dia itu tidak ada urutannya, tidak ada angka yang menjadi urutannya. Oke, selanjutnya tinggal yang bawah ini footernya bisa kita lihat di bagian sini. Di bagian sini footernya itu adalah sebagai bentuk yang dark dengan teksnya berwarna putih. Dia adalah container dan flexbox di mana tulisannya itu content between, justify content between. Tulisannya adalah ini, di mana tulisan yang design by itu akan diarahkan ke si home tadi, tulisannya si pathway. Jadi jika kita klik si pathway ini akan diarahkan ke si home kembali. Oke. Lalu ini hanya sebagai source-nya saja. Bootstrap dan EOS-nya berarti animation-nya durasinya 1000. Oke, itu adalah untuk indeks itu sendiri. Selanjutnya pada modul bagian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai silakan membuat tampilan website lebih baik atau mirip dengan studi kasus 1. Kamu dapat memilih topik selain agensi seperti pendidikan dan lainnya. Jadi di sini saya akan menunjukkan hasil dari tudingan saya terlebih dahulu. Di mana di sini yang sebagai indeksnya adalah yang sebagai utamanya adalah arts HTML. Saya matikan dulu portnya. Ini bukan blog yang cukup lama. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di mana ini adalah template-nya seperti biasa. Lalu ini kita menggunakan suatu font, kita menggunakan bootstrap, kita menggunakan animation, kita membuat custom juga dalam CSS style-nya. Tapi ini kita arahkan ke art style-nya. Jadi berbeda ya. Dengan yang tadi, ini CSS-nya adalah ke art style ini. Selanjutnya ada navbar, seperti navbar yang ada di studi kasus 1, saya tidak mengubahnya. Hanya mengubah nama di navbarnya saja. Ini belum bisa dijalankan. Oke, sudah bisa. Jadi akan saya langsung
Oke, pada navbar ini bisa kita lihat home about media pricing. Bentukannya masih sama, hanya tulisan ini si title-nya sudah kita ubah menjadi my arts, lalu ini harusnya Pak W saya ubah menjadi art lagi. Lalu ini, oh iya saya lupa, ini harus responsive. Kita coba inspect, kita buat menjadi dalam bentuk mobile. Berada di tengah, semua bagus. Titik tiganya juga bisa dipilih. Saya mau ke obat, oke bisa dipilih. Ini juga bila kita buat ke bawah, nampak. Oke, oke. Saya pilihkan, saya lanjut ke my art saya. Jadi di sini ada home about media pricing. Jadi ini sama saja seperti pada praktikum yang sebelumnya. Saya hanya mengubah di bagian pricingnya, saya ubah ganti namanya. Oke, jadi itu dalam bentuk navbar, dia itu adalah button di mana dia akan tidak nampak, lalu dia akan false saat dia tidak ditekan. Selanjutnya, navbar saya itu namanya adalah home about media dan pricing. Pricing, saya kira saya tidak memiliki pricing ya. Oke, saya lupa menghapusnya. Sebenarnya ini tidak ada. Hapus terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, jadi di sini navbarnya hanya ada 3 saja. Selanjutnya, di sini adalah section-nya. Section-nya juga masih sama seperti yang ada pada nomor 1 tadi. Hanya saya mengganti tulisannya saja dan namanya. Mana tulisannya adalah My Dream Art. Dream Art is my art gallery website. Di lini panjangan, here you can find a collection of my traditional and digital drawings and paints. Lalu di sini adalah gambar saya yang tadinya gambarnya berbeda. Ini, jadi sebenarnya ini persis, hanya saya ubah tulisan dan kata-katanya saja, dan tetap ada get started. Oke, dan backgroundnya juga saya ganti. Nanti saya akan menjelaskan lagi di bagian CSS-nya. Selanjutnya adalah bagian info box. Jadi pada info box itu, oke, ini, baterai saya habis. Saya akan mempercepat penjelasannya. Pada info box ini ada my digital art, my drawings, dan sekaliannya. Dan ini juga infobox-nya masih sama. Ini yang 3-4 kotak ini masih sama seperti yang ada pada praktikum sebelumnya. Dan juga animasinya juga sama, yaitu adalah up. Oke. Selanjutnya pada bagian about juga masih sama. About Dream Art is an art gallery I created to fulfill my practicum requirements. Terus ini why I decided to create a website to showcase my artwork. Jadi website saya ini adalah menjelaskan tentang karya-karya saya. Oke, ini. Selanjutnya pada bagian ini masih sama seperti yang lainnya, tapi di sini saya mengubahnya, di mana di sini kita bisa menekan next ataupun previous. Lalu saat saya menekan see my art, kita akan ke halaman lain, di mana di sini kita akan bisa melihat art saya. Lalu bila saya tekan back to my page, ini akan diarahkan ke tempat halaman utamanya, ke homepage-nya, ke si art tadi. Lalu di sini ada juga watercolor. Kita bisa next. Ini oke. Lanjut, saya see my art. Jadi di sini kita bisa melihat apa saja art saya. Di sini saya juga menggunakan animasi. Terus ke bawah akan muncul yang lainnya. Saya belum memasukkan gambar yang lainnya, jadi masih sebatas ini saja. Lalu saat saya tekan back to homepage, akan kembali ke halaman utama. Lalu, oke. Ini get started ini akan pergi ke about, lalu bila kita pergi ke media, akan ada juga go to acrylic oil. Saya tekan yang lain. Nah, di sini juga ada animasinya. Back to homepage. Lalu kita coba lagi yang terakhir adalah pencil and pen. See my diarahkan ke halaman lainnya. Oke, nah. Tadi kalau saya bawa atas akan menghilang. Lalu back to homepage. Lalu di bagian bawahnya itu, ini sama seperti yang ada di sini. Ya, itu bagian ininya. What do you think? Please give me your criticism, suggestion, and reviews of my work. I will really appreciate it. Thank you. Jadi saat saya tekan your opinion, jadi setiap orang yang masuk ke dalam website saya ini, saya akan meminta apa yang tanggapan mereka tentang
karya saya, jadi akan dituliskan namanya siapa, opininya apa, lalu akan dikirimkan. Oke, desain by the lady. Jadi ini sama, hanya berbeda di bagian ini saja. Oke, ini juga bila saya biarkan lama akan terscroll sendiri tanpa saya tekan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini. Ini juga masih sama, hanya perbedaan itu di bagian ini tulisannya, di bagian previous dan next-nya. Nah, kita cari dulu. Kalau begini susah. Misalnya pen watercolor. Watercolor. Oh ini. Nah, pada sectionnya itu, misalkan ini section watercolor tadi, saya akan membuat ID-nya itu adalah home dalam bentuk kontainer, di mana row-nya itu adalah 100, berarti dia itu full dengan kolomnya 6. Jadi bisa kita lihat, ini kan itu kita arahkan ke watercolor.html. Jadi pada watercolor.html ini ada gambar-gambar. Jadi gambarnya itu ada pada art image. Jadi misalkan ini gambarnya, watercolor misalnya, ini gambarnya. Jelas sekali. Yang pastinya gambar pada di sini akan menjadi 100%, 100 atau full ada di si watercolor ini yang sudah dimasukkan kepada si tadi yang ada di sini. Jadi dia akan 100, lalu ini 6. Jadi itu kan tadi, aduh, watercolor. Misalkan ini akan diarahkan kepada laman watercolor. Maafkan laptop saya nge-lag karena memang di Viscot ini saya banyak gambarnya jadi ya baik, dan jaringan saya juga kurang bagus dan baterainya juga habis. Oke, saya susah menunjukkan jadinya. Yang pastinya watercolor 6 ini ukurannya menjadi lebih besar sehingga tadi kalau tidak salah yang masuk pada watercolor ini antara 3 atau 4 dalam satu baris yang muatnya yaitu dalam bentuk flexbox dan dia adalah di center di mana saat dia dalam bentuk desktop dia akan tetap di center, tapi saat dia tidak desktop dalam mobile dalam phone kita mungkin dia akan bergerak ke arah yang lainnya. Lalu selanjutnya itu diarahkan ke watercolor HTML. Lalu ini si My Art-nya itu adalah button yang tadi saat kita tekan akan diarahkan ke si watercolor HTML yang tadi itu. Lalu ini adalah bootstrap-nya yang saya gunakan untuk mereka. Nah, inilah yang tadi si previous dan si next tadi. Di mana pada saat yang pertama, pada gambar yang pertama itu adalah si first slide ini, saya membuat gambar water 4. Lalu pada second slide-nya saya membuat water 3 dan third slide-nya saya membuat water 4. Jadi ini sebenarnya ada double, makanya tadi bisa kita tekan-tekan mereka. Dan pada ini ID-nya itu harus berbeda agar sehingga pada section yang lainnya tetap bisa di next-kan atau di previous-kan. Dan ini saya buat dalam bentuk span agar mereka dalam satu bentuk yang sama. Ini adalah area hidden, jadi buttonnya itu kita hiddenkan agar ya tidak terlalu mengganggu saya kira. Oke, itu untuk si watercolor. Sudah jalan. Nah ini, nah ada 4 karena itu gocunya 6, jadi ini tingginya juga segini. Jadi misalkan saya buat gocunya 8, mungkin yang masuk hanya 3. Saya buat gocunya 4, mungkin masih bisa 5 di sini gambarnya. Yang selanjutnya untuk gocu juga sama. Ini slide-nya saya hanya buat 2 slide. Jadi misalkan ini kita back-kan ke homepage. Gocu, where are you, gocu? Nah ini, nah dia hanya 2 gambar saja ini yang berganti-ganti. Oke. Itulah untuk penjelasan si brief dan si next-nya. Ini untuk si pensil. Oke, ini pensil, ini untuk oke. Next-nya adalah si news letter section-nya. Sama saja seperti yang tadi. Hanya saja di dalamnya itu art image-nya saya gantikan. Selanjutnya start modalnya juga masih sama. Isinya itu adalah your name dan your opinion. Kalau yang tadi yang pertama adalah your telephone, your name. Di sini adalah your opinion dan your name. Oke, selanjutnya ada button close juga. Lalu untuk footernya juga masih sama dan diarahkan ke si homepage-nya. Oke, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda apa yang saya buat dengan yang sudah disediakan. Hanya saja seperti yang tadi saya akan mencoba merankannya kembali. Saat ini akan
muncul ini, saat di get started akan pergi ke halaman about, lalu about-nya akan menyala, akan menjadi biru, akan menjadi true. Lalu ini akan menjadi true, false, true, false. Lalu ini adalah media, digital art, ini adalah animation-nya. Lalu saya tekan di halaman yang lain. Oke, saya akan menjelaskan mengenai halaman yang lainnya secara singkat saja. Digital HTML ini adalah saat artnya itu dalam bentuk digital, jadi semua art saya masukkan ke sini. Di mana ini ada item 1, dia dalam bentuk kolom tadi seperti yang saya jelaskan, semakin besar angkanya, semakin besar ukuran ininya, dan itu dalam kelas gambar, dan ini adalah animation-nya saya buat right, jadi item yang pertama yang sebelah kiri tadi akan pergi ke right, item yang kedua akan ke up, ke atas, item ketiga akan left. Nah, oke, ini adalah kelasnya item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 gambar. Jadi kalau saya mau nambahkan, nanti akan saya tambahkan di bawah ini. Yang selanjutnya adalah gaul. Ini adalah gouache acrylic dan oil. Nah, gambar-gambar saya masukkan ke sini. Lalu untuk pennya ada si pensil dan pulpen. Lalu untuk watercolor-nya ini juga, ini sebenarnya isinya sama saja, hanya berbeda di gambarnya saja. Yang selanjutnya untuk CSS, sebenarnya art style-nya itu sama saja. Sama, cuma saya tetap membedakannya, siapa tahu saya ingin mengganti di masing-masing tempatnya. Ini hover, makanya ini ada, kalau kita tekan, kalau kita arahkan dia membesar, maka saya membuat hovernya, seperti pada praktikum yang kedua. Yang selanjutnya, apa lagi ya? Art style-nya. Oh ini, kenapa tadi background-nya berbeda? Jadi di sini pada akun itu saya membuat berbeda warna. Oh bukan yang ini. Oh ini tulisannya rapat kiri kanan saya buka. Ini back homepage. Oh nge-lag. Yang pastinya tulisan di samping yang bisa previous next tadi itu adalah rata, karena ini saya buat text align itu just itu. Lalu untuk gambar-gambarnya ini semua yang saya masukkan dalam JPG dan JPEG. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan terkait praktikum ketiga ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada suara yang tidak kondusif, mohon dimaklumi. Terima kasih.